Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini sebab Dia baik. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat pujian, sorak-sorai kita, sembahan kita kepada Tuhan. Kita yakin itu akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan lebih Dia disenangkan ketika kita mau dengar firman Tuhan. Buka hati kita, kita mau menjadi setiap pribadi yang mau seturut dengan firman Allah. Dan oleh sebab itu, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, di dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang ke-5 sampai kepada ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-42 ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-6. Ayat ini akan kita baca, ya. Nanti saya baca ayat yang ke-5, lalu saudara baca ayat yang ke-6. Amin. Sudah dapat? Amin. Demikian firman Tuhan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Temanya adalah ketika hati gundah gulana, ya. Ketika hati gundah gulana. Bani Korah sebagai penulis dari pasal ini, ya. Dan dalam tulisannya dia sedang mengungkapkan isi hatinya. Dia sedang menuliskan perasaannya, ya. Dikatakan di sana ada kalimat sementara jiwaku gundah gulana, ya. Sementara jiwaku gundah gulana. Jadi sangat jelas saat itu ia sedang merasa gundah gulana. Saat dia menuliskan surat ini, ayat ini, dia sedang mengalami atau merasa gundah gulana, ya. Dia seorang abdi Allah, ya. Dia seorang hamba Allah, hamba Tuhan, ya. Tetapi Bani Korah juga, ya, ia pernah alami perasaan gundah gulana, ya. Kalau di dalam KBBI, ya, arti dari gundah ini adalah sedih, ya, bimbang, gelisah, lesu, ya. Arti dari gundah gulana lebih dalam lagi, lebih parah lagi, ya. Sangat sedih, sangat bimbang, sangat gelisah dan sangat lesu, ya. Kalau mungkin bahasa anak muda sekarang, ya, bisa kita katakan galau, ya. Galau. Saudara pernah merasa gundah? Saudara pernah alami gundah? Saudara pernah alami gundah gulana? Lebih banyak gundah gulana, ya. Hati sangat sedih, ya, sangat bimbang, sangat gelisah, sangat lesu, ya.
Kalau saya bertanya kepada saudara, pernahkah saudara gundah gulana? Pasti kita berkata pernah. Kalau saudara juga bertanya kepada saya, pernahkah Om merasa gundah gulana? Bahkan sangat pernah. Coba tanya dulu kanan kirimu, pernah nggak kau gundah gulana? Ayo, coba tanya, ayo. Ayo. Nggak ada yang mau tanya. Siapapun kita pasti pernah merasa gundah gulana. Ya. Siapapun kita, saudaraku, kita pernah mengalami gundah gulana. Ada banyak sekali faktor, saudaraku, penyebab kita gundah gulana. Mungkin dalam keadaan yang tidak mengenakan itu yang menyebabkan kita menjadi gundah gulana. Ketika kita mengalami persoalan yang pelik sekali, ya, seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi kita. Perasaan yang disakiti, perasaan yang dikecewakan, semua itu bisa membuat manusia itu bisa merasa gundah gulana. Bani Korah alami hal itu. Bani Korah alami gundah gulana. Dia sedang di dalam pergumulan yang sangat berat. Dia ada di dalam masa-masa yang sulit. Perasaan yang sedih. Diungkapkan di dalam ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya. Jelas dikatakan, diungkapkan oleh Bani Korah, ya, bagaimana dia setiap hari, ya, setiap hari dirundung kesedihan. Siang dan malam air matanya itu menjadi makanannya. Ya, kalau makanan kita mungkin ya daging, ikan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan Bani Korah, makanannya sehari-hari, makanannya siang dan malam itu adalah air mata, kesedihan. Dan di dalam kesedihannya itu, saudaraku, ya, bukan justru support yang dia dapat, bukan justru dukungan yang dia peroleh, tapi justru ejekan yang dia dapatkan. Ya, musuh-musuhnya berkata, di mana Allahmu? Di mana Allahmu, Bani Korah? Ejekan yang dia dapat, bukan support yang dia dapat, saudaraku, bukan dukungan yang dia dapat, bukan semangat yang dia dapat, tetapi ejekan yang dia dapat. Ini adalah pertanyaan yang sangat melecehkan keberadaan Allah, ya, melecehkan kesetiaan Allah, melecehkan kemahakuasaan Allah. Di mana Allahmu? Tetapi bagaimana cara Bani Korah menghadapi keadaannya yang sedang gundah gulana? Ya, yang sedang sedih, yang sedang bimbang, yang sedang lesu pada saat itu. Mari saudaraku, kita akan belajar bersama-sama bagaimana untuk meneladani dari Bani Korah ini. Ya, amin. Apa yang harus kita lakukan ketika hati gundah gulana? Ya, yang pertama, yang harus kita lakukan ketika kita dilanda gundah gulana, yang pertama di dalam ayat yang kelima, saya akan baca kembali firman Tuhan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang pertama, saudaraku yang terkasih,
Yang harus kita lakukan ketika hati kita gundah gulana, ketika hati kita sedih, ketika hati kita bimbang, ketika hati kita sedang lesu, yang pertama yang kita lakukan adalah berjalan maju ke rumah Allah. Amin. Ya. Berjalan maju ke rumah Allah. Ada yang berbeda saudaraku yang Bani Korah lakukan dengan orang-orang kebanyakan yang ada di luar sana, yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Biasanya saudaraku, di saat-saat orang sedih, di saat-saat orang gundah gulana, tidak sedikit orang mundur. Atau mungkin dia diam di tempat, ya. Dia tidak maju, tapi justru dia mundur. Atau paling tidak dia diam di tempat. Ini yang sering dialami banyak orang, ya. Tapi Bani Korah justru dia berjalan maju. Amin. Ketika dia mengalami sedih, lesu, bimbang, tetapi Bani Korah dia mengambil keputusan untuk dia bergerak maju. Katakan amin. Ya. Dia maju saudaraku yang terkasih, dan tidak tanggung-tanggung ia maju mendahului orang lain. Ya. Artinya apa? Dia tidak hanya sekedar maju. Dia tidak hanya sekedar bergerak, tetapi dia maju berusaha untuk mendahului orang yang ada di hadapannya. Haleluya. Menerobos kepadatan manusia dikatakan dalam firman Tuhan. Ya. Kemana dia pergi? Kemana Bani Korah pergi? Dia pergi ke rumah Allah. Amin. Ya. Bani Korah pergi ke rumah Allah. Dia melangkah ke rumah Allah. Karena dia tahu langkah yang paling tepat saat hati gundah gulana adalah melangkah ke rumah Allah. Katakan amin. Ya, melangkah ke rumah Allah. Ada banyak sekali orang lebih memilih, ya, melangkah ke tempat-tempat lain, ya. Ada banyak sekali orang mencari hiburan di tempat-tempat yang lain, ya. Ada yang saat susah dia lari kepada obat-obatan, narkoba, ya, obat stres, obat tidur, atau minuman-minuman keras. Atau banyak orang dia lari ke tempat-tempat hiburan, ya. Lari kepada orang-orang yang bisa membuatnya senang sementara, ya. Saya dulu suka alami hal ini saudaraku, ya. Tinggal pilih, mau ke diskotik, mau ke pub, mau ke dangdut, mau ke tempat anak muda, kafe, lengkap semua. Kita kira bisa itu menjadi tempat yang paling tepat. Ternyata salah. Mungkin pada saat itu kita alami kesenangan. Mungkin saat itu kita alami kebahagiaan. Mungkin saat itu kita lupa akan masalah kita, akan kesedihan kita. Kita lupa atas kebimbangan kita. Tapi ketika kita melangkah pulang, kita kembali ingat, uang habis, waktu habis, ya, kesehatannya berkurang, kesehatannya hancur. Boro-boro mau mendapatkan kesenangan selamanya, malah rusak, ya, malah hancur. Berarti itu bukan menjadi solusi yang paling tepat. Tempat-tempat semuanya itu bukan menjadi tempat yang paling tepat.
untuk mencari hiburan, mencari sukacita, mencari kesenangan selama-lamanya. Kenapa enggak beribadah? Iya, aku lagi susah, Om. Kenapa enggak ibadah, Bu? Iya, aku lagi sedih, Bu. Aku lagi sedih, Tante. Aku lagi sedih, Om. Banyak kali masalah. Ini bapak si anu ini enggak pernah mau mengerti. Kenapa enggak ibadah? Maaf, Om, lagi stres. Lagi banyak masalah. Kenapa enggak ibadah? Aku lagi galau. Itu yang menjadi jawaban ketika kita bertanya kepada orang-orang jemaat-jemaat Tuhan. Tapi hari ini kita mari belajar kepada Bani Korah. Haleluya. Dia tahu tempat yang paling tepat. Dia tahu tempat yang paling tepat untuk dia berlari di saat dia susah. Tidak lain adalah rumah Allah. Katakan amin. Pergi ke rumah Allah, melangkah ke rumah Allah, melangkah maju ke rumah Allah. Rumah Allah adalah tempat peristirahatan bagi jiwamu. Amin. Ya. Tempat yang paling tepat, tempat yang paling pasti menjadi tempat di mana penghiburanmu yang sejati akan engkau dapatkan. Hiburan anak-anak Tuhan adalah di rumah Allah, di bait Allah, bukan di tempat-tempat yang lain. Jadi jangan engkau salah melangkah. Haleluya. Haleluya. Ya. Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan di sana, Allah itu tempat bagi kita, ya, tempat perlindungan dan kekuatannya. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Di mana kita cari Allah? Di rumah Allah. Di mana kita cari solusi? Di rumah Allah. Kepada Allah. Jadi mari langkahkan kakimu ketika engkau gundah gulana, ketika engkau mengalami sedih, ketika engkau mengalami kebimbangan, ya. Mari engkau maju ke rumah Allah, ke bait Allah. Amin. Ya. Dia mendahului, dikatakan, dari kepadatan manusia, dia maju bergerak, dia berusaha untuk maju. Jadi ada usaha, saudaraku. Ya, ada usaha yang kita harus lakukan untuk kita bergerak maju. Haleluya. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika hati gundah gulana, yang kedua di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dalam firman Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan ketika kita gundah gulana, yang kedua adalah memotivasi diri untuk tidak pernah menyerah. Memotivasi, ya. Memotivasi diri, mendorong diri supaya tidak menyerah. Kenapa harus kita motivasi diri kita? Kenapa harus kita dorong diri kita sendiri? Ya. Karena lawan yang paling berat, rintangan yang paling berat itu ternyata diri kita sendiri. Ya. Jadi diri kita sendiri itu harus kita support. Diri kita sendiri itu harus kita dorong. Diri kita sendiri itu harus kita motivasi. Jadi jangan harap orang yang memotivasi dirimu. Amin. Ya, jangan berharap sekali supaya kami memotivasi dirimu. Tapi ternyata dirimu sendirilah yang harus memotivasi dirimu sendiri. Haleluya. Ya. Ini
Ini berangkat dari kalimat pemazmur yang berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Jelas dikatakan oleh pemazmur, ya, dikatakan hal ini kepada dirinya, ya, bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, ya, mengapa engkau gelisah dalam diriku. Dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri, ya. Mungkin bagi kita itu seperti tindakan yang bodoh, ya. Tapi mari hari ini kita belajar apa yang sudah dilakukan oleh Bani Korah. Haleluya. Dia sedang memotivasi dirinya sendiri. Dia sedang mendorong dirinya sendiri untuk tidak tertekan, untuk tidak pernah menyerah. Ingat, perasaan yang gundah gulana itu dapat membawa tekanan kepada jiwa kita, saudaraku. Ya. Semakin lama jiwa itu dibiarkan dalam tekanan, maka jiwa itu dapat akan menjadi rusak serusak-rusaknya. Bagaimana supaya jangan rusak? Ingatkan dirimu. Bagaimana supaya jangan sampai rusak? Motivasi dirimu. Dorong dirimu sendiri. Haleluya. Ya. Sebelum itu terjadi, mari, ya, kita motivasi diri kita sendiri untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah. Katakan amin. Ya. Jadi Bani Korah ini tidak membiarkan kegundah gulanaannya itu menjadi merusak jiwanya, ya. Justru ia berulang-ulang mengingatkan. Ia berulang-ulang untuk memotivasi dirinya sendiri. Ia berulang-ulang untuk mendorong dirinya sendiri untuk dia bisa bangkit. Dia berkata kepada dirinya, berharaplah kepada Allah. Katakan kepada dirimu, hei jiwaku, berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah, jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Haleluya. Alasan untuk kita tidak pernah menyerah adalah selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Kapanpun itu akan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan itu sumber pengharapan kita. Amin. Haleluya. Percayalah saudaraku, dia benar-benar ada dan dia pasti bertindak. Ketika kita bimbang, ketika kita sedih, ketika kita gundah gulana, dia ada terus menyatakan kuasa pertolongannya bagi kita. Berharaplah kepada dia. Haleluya. Ya, katakan, jangan hanya kita berkata kepada orang lain, haraplah kepada Tuhan, tapi kita lupa kepada diri kita sendiri. Kita jarang berkata, jiwa, diriku sendiri, haraplah kepada Tuhan. Kita jarang sekali berkata demikian. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika hati gundah gulana? Yang pertama tadi berjalan maju ke rumah Allah. Yang kedua adalah memotivasi diri untuk tidak pernah menyerah. Dan yang ketiga adalah mengingat apa yang Tuhan buat di masa yang lampau. Mengingat apa yang Tuhan buat di masa yang lampau. Di dalam ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-9. Perhatikan Alkitabmu. Dikatakan dalam firman Tuhan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku.
Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya. Jadi ini ya yang harus kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir di saat kita gundah gulana, yang ketiga adalah mengingat apa yang Tuhan buat di masa yang lampau. Ya. Mengingat, ya. Jadi ternyata saudaraku perlu sekali di dalam keadaan yang kita tertekan, dalam keadaan kita mengalami gundah gulana, ya. Ternyata sangat penting kita flashback ke belakang, ya. Kita perlu mengingat apa yang kita sudah alami, ya. Apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Bagaimana Tuhan baik yang sudah menyatakan segala kebaikannya bagi kita, ya. Bagaimana di masa-masa yang lampau Tuhan telah menyatakan kasih setianya bagi kita. Amin. Ya. Pemazmur berkata, ia teringat kepada Tuhan. Ya. Ia teringat, berarti dia teringat kembali kepada masa-masa yang lampau. Teringat kepada perbuatan Tuhan, teringat kepada kasih setia Tuhan, teringat kepada berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya. Ia teringat kepada Tuhan. Jelas dikatakan, ia pernah alami gelombang yang besar. Artinya apa? Dia pernah mengalami masalah. Dia pernah tertekan. Dia pernah alami kesedihan. Dia pernah alami kebimbangan, ketakutan. Ya. Ia pernah alami gelombang yang sangat besar yang sampai menggulungnya. Ya, bayangkan sampai menggulung Nabi Korah. Gak bisa lagi bergerak kemana-mana. Oleh karena masalah yang begitu pelik, persoalan yang begitu banyak, kesedihan yang menimpa dirinya, kebimbangan yang menimpa hidupnya. Itu yang menggulung Bani Korah. Dia seolah-olah tidak lagi bisa bergerak. Dia tergulung. Tapi Tuhan menolong dia. Haleluya. Ya. Tuhan menolong Bani Korah. Mengingat semuanya itu, dia yakin jika dulu Tuhan sudah menolong dia, sekarang pun dia pasti menolong. Itu yang menjadi prinsip bagi Bani Korah. Amin. Ya. Sampai dia tidak bisa lagi bergerak sedikit pun, saudaraku. Ya. Tetapi Tuhan menolong dia. Kalau dulu saja Tuhan sudah tolong aku, pasti kapanpun, sekarang pun, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya dia pasti akan menolong aku. Katakan demikian kepada pribadimu. Haleluya. Ya. Jadi saat hati gundah gulana, jangan engkau membawa memorimu, jangan engkau membuka memorimu hanya untuk mengingat kepahitan-kepahitan di masa lalumu. Yang kau ingat masa lalumu yang pahit. Ya. Bagaimana orang-orang berbuat jahat kepadamu. Ya. Bagaimana banyak orang sering sekali mengecewakan hidupmu. Ketika itu kita ingat, ketika itu kita bawa, ketika memori itu yang kita buka dan kita bawa, bukan jalan keluar yang kita dapat. Justru sekali lagi saya katakan, kita justru semakin terpuruk. Tapi mari buka dan bawalah. Buka dan bawalah saudaramu memorimu untuk mengingat bahwa Tuhan pernah tolong saya. Amin. Amin. Sekali lagi saya baca ayat ini.
jiwaku tertekan dalam diriku. Ini masa-masa di mana dia mengalami gundah gulana. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Walaupun semuanya itu aku alami, walaupun semuanya itu terjadi dalam hidupku, ayat yang ke-9 berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ada Tuhan yang menyatakan kasih setianya. Haleluya, haleluya. Dia ingat semuanya itu. Dulu sudah Tuhan tolong aku, maka sekarang, lusa, sampai selama-lamanya pasti Tuhan juga tetap akan menolong aku. Sehingga akhirnya kita pun berkata kepada diri kita sendiri, dulu yang lebih parah sudah aku alami. Ya. Dulu yang lebih parah sudah aku alami. Dulu yang lebih parah sudah aku hadapi. Tidak ada lagi yang kutakutkan selama Tuhan besertaku. Haleluya, haleluya. Ya, nggak ada lagi yang kutakuti. Dulu saja sampai aku tergulung oleh masalah, persoalan, Tuhan sudah tolong aku. Besok lusa pasti Tuhan akan lebih menyatakan kebaikannya, pertolongannya bagiku. Katakan amin. Haleluya. Ya. Jadi nggak ada yang harus kita takuti, saudaraku. Ya. Selama Tuhan beserta kita, tidak ada satupun yang kita perlu takutkan. Haleluya. Ya. Ketika hati gundah gulana, yang paling penting jangan engkau lari ke dunia, lari ke hal dunia. Amin. Ya. Jangan engkau lari kepada dunia, tapi berlarilah engkau kepada Tuhan. Jangan engkau berharap kepada manusia, tapi marilah berharap kepada Tuhan. Jangan engkau pernah mengingat-ingat kekecewaanmu, sakit hatimu, kepahitan-kepahitan di masa lalumu, tetapi ingatlah kasih setia Tuhan yang terus menyertai saudara. Haleluya, haleluya. Dan itulah yang harus kita lakukan, saudaraku. Ketika hati kita gundah gulana, saya yakin dan percaya semuanya itu akan terobati. Kita akan mendapatkan sukacita ketika ingat ketiga hal ini. Ketika kita lakukan ketiga hal ini, kita akan mendapatkan sukacita yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.